Kuncinya ini sebetulnya ya, apa dulu sih pengusaha itu ya, dia kan banyak yang eksternal nih, dia padahal sih eksternal sih nanti kita dapat duit, dapat pasti ya kan, kalau kita mau disiplin, kita rajin, apa duit apa semuanya dapat semua kan gitu. Nah kuncinya sih sebetulnya keyakinan nih Coach Bambang. Nah gimana nih cara potensi tadi, kan Kang Nurman sudah bilang potensi itu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan ininya. Nah caranya mau menghilangkan potensi ini kan kalau dia nggak believe tuh gimana tuh Coach, menurut Coach Bambang nih. Nah coba kalau bisa dijelasin tuh Coach, gimana caranya orang bisa, ya kita ajaran Rasul tuh, ajaran Islam itu diawali dengan keyakinan dulu kan gitu ya, karena mereka nggak yakin dengan dirinya, jadi mereka tuh kayaknya fokusnya di eksternal gitu. Karena mereka nggak yakin, nggak believe dengan keyakinannya orang itu. Nah, gimana Coach coba penjelasannya Coach? Oke, terima kasih Coach. Ini tadi penjelasan dari Kang Lukman ini sangat luar biasa. Yes. Jadi saya tetap konekkan. Saya juga balik lagi mungkin Kang Lukman ini ada nanya juga Coach. Yeah. Artinya gini, karena buat saya simpelnya gini, kok orang barat saja yang mereka tidak punya belief, tetapi mereka mengandalkan hanya potensi akal dan pikirannya dan emosinya, itu bisa sukses. Betul. Dan saya yakin di sini juga Coach, bahwa Islam waktu pertama sama Rasulullah dan kemudian diinikan sama para sahabatnya itu mengalami sebuah kejayaan. Yes. Jadi dulu sempat saya juga ditanya, Coach, ada yang bertanya bahwa katanya, saya wallahualam itu benar apa enggak, tetapi mungkin sedikit agak saya bantah bahwa kekayaan untuk muslim itu di dunia itu sedikit, tetapi banyakan untuk luar non muslim. Oke. Saya bilangin ya, saya katakan saya tidak setuju. Betul. Kalau Anda katakan sekarang, yes, Anda benar. Betul. Tetapi kalau dikatakan pada masa kejayaan Islam, Anda salah. Karena gimana tidak kaya? Betul. Bahwa orang Islam itu 2/3 dunia itu dikuasain. Peradabannya. Betul. Tidak mungkin kalau tidak kaya. Betul. Kan gitu. Tetapi kekayaan mereka, karena tadi yang kata Kang Lukman, karena dia bisnisnya dengan hati, betul, maka itu akan luar biasa. Saya coba berusaha mengkonekkan begini Coach. Tadi kita bicara tentang fokus internal. Betul. Oke, karena otak kita simpel saja Coach ya. Kalau kita tanya kepada otak kita hal-hal apapun, dia otomatis akan menjawab. Automatically. Kita bisa buktikan. Ya. Kita bisa buktikan, mungkin para pemirsa juga. Silakan tanyakan kepada diri otak Anda, pikiran Anda, apapun. Betul. Contoh, kalau begitu yang tadi Kang Lukman bilang, Islam juga mengajarkan bahwa hal-hal yang negatif itu harus dijauhi. Itu ada di Al-Qur'annya loh. Di Al-Qur'an. Nah, sekarang yang kita sedikit dengan yang lagi tenar sekarang tentang COVID. Yes. Nah, begitu kita tanya otak kita tentang apa? Tentang kematian. Dia secara otomatis dia akan jawab. Oh, saya apa? Kira-kira. Oh, saya harus menjauh orang gitu, jauh-jauh dari orang, ya kan? Harus rajin-rajin cuci tangan, ya kan? Iya, itu bagus. Ya, tetapi kalau dia terus dikasih pertanyaan itu, paranoid jadinya. Paranoid. Jadi sebuah pertanyaan yang berlebihan pun oke. Coba kalau kita lihat sisi sembuhnya. Kira-kira otak kita juga akan menjawab apa juga?
Kalau dia mencari tentang kematian, dia akan terus bertanya otak kita, berapa yang mati hari ini, berapa yang dia akan ikutinya tentang kematian. Begitu dia tentang kesembuhan, otak kita juga akan mencari gimana caranya untuk sembuh. Oh, gimana caranya, mungkin social distance itu, oh harus cuci. Dan dia juga pasti akan banyak tanya juga, coach. Begitu juga ke bisnis. Begitu kita fokus kepada internal kita, fokus kepada mindset kita, maka terapin yang pertama untuk fokus itu terapin tentang goal setting. Betul. Kita harus punya goal. Bayangkan. Bisa dicoret coach. Oke. Mungkin goal setting itu ya. Bisa ini. Jadi orang tuh harus awalnya harus punya goal. Punya goal. Saya mungkin nanti nggak tuliskan seperti itu. Kenapa bawa energi itu belum ya, coach. Jadi gini, orang mesti punya goal. Karena begitu kita tidak punya goal, itu ibaratnya bayangkan kalau kita di Jakarta naik taksi, bukan Grab ya. Kalau Grab dia udah punya goal, karena tujuannya sudah dituliskan. Kalau kita naik taksi di Jakarta, kita stop taksi, kemudian supir taksi itu berhenti. Begitu kita buka, karena argo supir taksi nanyain mau kemana, terus kita jawab terserah deh, terserah aja. Nah, kira-kira apa kata supir taksi? Kemungkinan supir taksi akan marah, atau dia, kamu punya duit berapa, dia puter-puterin, selesai uangnya, maka diturunkan. Itu. Kedua, saya kasih contoh lagi, bayangkan kalau kita main bulu tangkis, para pemirsa ini, kita main bulu tangkis atau kita main futsal, kita di situ tidak ada skornya. Tidak ada skor. Oh udah, kita main aja gitu ya. Kemudian kira-kira permainannya gimana? Nggak semangat ya lah. Mungkin 10 menit 5 menit pertama masih semangat, apa lama-lama toh kita kan tidak ngejar nilai, makin asal-asalan. Nah itu kita pun kalau kita punya goal, itulah fungsinya goal, cuma skor aja kita itu sangat berarti. Apalagi kita dalam bisnis, kita terapin goal setting kita. Betul yang tadi dipaparkan sama Kang Lukman, kita kenali, kita starting, kita punya goal, tetapi kita juga harus realistis, kemudian measurable, harus terukur. Kita pahami, kita memulai bisnis itu potensi kita yang miliki apa. Betul. Kalau kita contoh mau ke Cirebon, di sini dari sini ke Cirebon jaraknya 25 kilo. Potensi yang kita miliki artinya potensi diri tadi. Boleh kita believe, boleh kita pantang menyerah, itu adalah sumber daya yang Allah miliki. Tetapi kita punya potensinya yang seperti tadi, potensinya apa yang dimiliki? Kita sepeda. Tentu hal yang tidak mungkin kalau ke Cirebon kita pengen harus sampai cuma satu jam. Itu yang namanya mengenal potensi. Tetapi kita juga harus jelas. Jangan sampai kita nggak punya goal juga, coach. Jangan sampai kita pengen mengejar matahari terbit. Dari mana matahari terbit, coach? Dari timur. Tetapi kita perginya ke selatan. Timur barat, kita perginya ke barat, maka Anda tidak akan pernah sampai sekuat apapun. Betul. Sampai itu ya. Karena nggak ada goal. Anda punya goal, tetapi Anda punya goal, tetapi Anda lari bukan menuju goal. Itu loh. Jadi pentingnya goal system. Itu yang banyak yang terjadi, coach. Jadi sekarang gitu orang pengen usahanya maju, pengen banyak duit, pengen sugih. Cuman dia karena nggak punya goal, jadi antara visi dan tindakannya itu berbeda gitu. Kedua, saya mungkin terangin juga kenapa kita harus punya goal setting. Itu banyak. Apa sih manfaatnya kita punya goal itu apa? Bayangkan gini, ini adalah permainan pola pikir. Permainan tentang mindset. Karena dari mindset itu yang pernah saya jelaskan juga bahwa pola pikir menentukan emosional. Pola pikir menentukan emosional. Nah, nanti dulu, coach, kita potong dulu yang itu. Nah, ini ada yang menarik nih tentang goal setting. Kadang-kadang orang tuh tidak mempunyai, kebanyakan orang nggak punya goal. Nah, dari Kang Lukman nih, dari sisi agama nih kita nih, Al-Quran tuh ngajarin nggak sih kita menentukan goal? Ya kalau seorang muslim visionernya sudah jelas, jannah gitu ya, jelas. Nah, di dalam Al-Quran nih kadang-kadang kebanyakan orang ini, Kang, nggak punya goal, Kang. Dia nggak ngerti, dia nggak bisa menetapkan goal. Nah, sedangkan kira-kira ada nggak, Kang, di Al-Quran ayatnya tuh dalam menetapkan goal setting tadi itu, Kang? Saya jelasin. Terima kasih Mas Andi ya. Jadi
Saya ingin mengambil inspirasi di surat pertama yang ada di Al-Quran. Surat itu bernama Al-Fatihah. Al-Fatihah, ya. Maka banyak orang Al-Fatihah itu menjadi sangat efektif ketika spirit-spirit ayatnya bisa diterjemah, bisa diambil inspirasinya, terus diaktualisasi dalam tadi tatanan-tatanan kehidupan kita, apapun profesinya, termasuk juga bisa di bisnis. Sebetulnya bicara goal setting, kalau ngambil inspirasi di ayat Al-Quran, jadi apa tujuan hidup manusia itu haruslah bertumpu pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya redaksinya disebutnya iyyaka dulu baru na'budu. Jadi tentukan terlebih dahulu goal settingnya baru action. Nah, spirit ini yang sebetulnya juga bahwa kita kalau mau melangkah, beranilah untuk menentukan goal setting. Dan di surat Al-Fatihah ini sebetulnya kita inspirasi ayatnya dari ayat pertama sampai 7 itu kalau mau diambil pesan-pesan inspirasinya sudah sangat cukup kan untuk memulai sekaligus action bagaimana bisnis kita menjadi established dan lebih besar. Pertama, saya ingin ngambil dari ayat yang pertama. Ayat ini pasti orang hafal semua lah. Betul. Sangat familiar. Ya, kalau bisa di breakdown nih Kang ayat yang ini nih. Ayat ini diletakkan sebagai ayat yang pertama kan. Betul. Coba andai kata di hadapan orang itu katakan ada mobil Mercy. Iya. Terus kita berada di sampingnya. Terus digait. Silakan. Manfaatkan. Iya. Itu belum tentu orang berani untuk mendayagunakan Mercy tadi. Ya. Karena pertama dia nggak pernah mengendalikan mobil itu, terus dia sulit. Dia pasti akan kebingungan gimana buka pintunya, gimana starternya dan sebagainya. Betul. Maka butuh ada orang yang mau meng-guide, yang siap terus membackup agar dia bisa. Nah, jadi titik orang mau melangkah atau tidak biasanya akan sangat ditentukan dari aspek beliefnya dulu kan. Nah, ya betul. Nah, aspek belief ini yang akan menentukan orang nanti berani melangkah apa tidak. Nah, orang kalau mengukur diri pasti dia akan melihat kendala. Ya. Saya nggak punya modal, saya nggak punya skill, saya nggak punya kebiasaan, saya nggak punya jaringan, semua. Betul. Selagi itu yang dilihat hanya diri sendirinya saja, maka dia tidak akan pernah berani melangkah. Tetapi seandainya di belakangnya ada pengusaha yang membackup, ayo kamu bisnis, saya backup dari belakang secara totality. Kira-kira tumbuh nggak beliefnya? Tumbuh. Nah, di sini Allah justru dengan maha cinta kasihnya memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menjadikan Allah untuk sebagai nama yang silakan disebut. Karena ketika nama disebut itu memberi implikasi beda loh. Saya akan contohkan Mas Bambang. Ada karyawannya Mas Bambang. Kalau ngomong itu saya ngambil kursi. Enggak boleh. Di situ Kang Bambang. Akan beda. Oh iya silakan. Karena Kang Bambangnya ownernya. Nah, ketika orang Bismillahirrahmanirrahim menyebut nama Allah, artinya di situ dirinya sudah melibatkan Allah dan Allah maha cinta kasih yang siap akan memberikan pertolongan bagi hambanya yang mau totality. Jadi mestinya sudah tidak minder lagi, harus punya belief dan dia harus tambah berani. Ya bayangkan contoh lah, saya katakan pengen memulai bisnis oleh di belakangnya di backup atau di backingin oleh katakanlah konglomerat, pasti nggak pernah minder. Ayo mau modal berapa saja. Nah ini ada yang lebih dari konglomerat ya. Allah Subhanahu wa taala ya. Unlimited. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Mestinya orang ketika mengucapkan bismillahirrahmanirrahim enggak boleh mundur. Harus berani. Karena ketika dia berani maka di situ tantangan berbagai macam apapun akan bisa dihadapi secara bijak gitu. Karena ada support tadi ya, dukungan tadi. Support sangat total. Makanya di ayat bismillahi justru asma Allahnya bukan Al-Jabbar, Al-Qahhar, tetapi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kenapa? Karena cinta kasih itu semuanya akan merapat. Saya akan contohkan,
Kalau ke orang kaya, Ya. maka orang merapat mungkin karena aspek kekayaannya. Kalau ke orang pintar, orang merapat karena ilmunya. Tetapi kalau cinta kasih, ya siapapun bisa merapat. Maka disitulah tadi dibarengi dengan asma Allahnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ketika kita bisa memulai usaha Bismillahirrahmanirrahim, tanamkan secara kuat, yakinlah bahwa Allah akan selalu menolong perjalanan bisnis kita. Ketika kita merasa sendiri saja, nyaris menafikan Tuhan, nyaris seakan-akan Tuhan tidak ada dalam bisnis kita, pasti kita akan minta. Nah, disinilah sebetulnya kita punya energi unlimited. Bagaimana melibatkan Tuhan dalam bisnis kita, bagaimana melibatkan Allah dalam bisnis kita. Nah, karena kita melibatkan Allah, maka kita nggak boleh sembarangan. Haruslah totality, haruslah disiplin, haruslah amanah, karena akan dipantau terus. Nah, jadi belief ini menjadi titik kunci orang nanti berani bergerak atau tidak. Karena kalau beliefnya nggak ada, dia tidak akan pernah bergerak, pasti di situ. Makanya ketika orang di hadapannya tuh ada mobil Mercy, silakan. Kalau di belakangnya ada orang yang sudah sangat ahli di Mercy, ayo, kita akan believe. Gitu. Nah, dari ayat yang keduanya kita juga sangat hafal. Alhamdulillahirabbil alamin. Yakinlah bahwa ajang itu adalah anugerah, dan anugerah itu kalau mau total, caranya pasonya harus bersyukur. Nah, untuk bisa mengenali bagaimana kita tumbuh rasa kebersyukurannya, maka di ayat ini bunyinya Rabbil Alamin, yang telah mendidik alam semesta. Nah, alamin itu kata dasarnya dari Ain, Lam, dan Mim, yang artinya bahwa di semesta ini banyak sekali seperangkat ilmu pengetahuan yang bisa dijadikan instrumen untuk menggerakkan apa yang kita inginkan. Gitu. Jadi kebersyukuran bahwa dalam hidupnya ada ajang untuk memulai bisnis yang boleh jadi juga tidak semua orang lain dikasih kesempatan menapaki itu. Nah, silahkan itu dihadapi dengan kebersyukuran. Nah, sekaligus gali ilmu-ilmu yang ada itu untuk menambah instrumen perangkat agar kita menjadi lebih optimal. Nah, di ayat ketiganya Ar-Rahmanir-Rahim nyaris diulang 2 kali. Seakan-akan kalau melakukan apa saja tiru cara Allah. Allah sudah meneladani dengan penuh kasih dan sayang. Jadi kita menjalani bisnis kita, upayakan jiwa kita hadir. Upayakan hati kita hadir. Tebarannya tebaran kasih sayang. Proses penjiwaan mencintai apa yang kita lakukan itu pasti akan melahirkan energi yang luar biasa. Jadi bahwa berbisnis itu ada proses mencintai. Karena ketika kita apa yang kita lakukan itu kita cintai, maka produknya adalah sesuatu yang sangat hebat. Makanya siapakah yang akan hebat? Orang yang mampu secara totality menghadapinya dengan penuh cinta. Seorang pelukis kalau dia melukisnya dengan hati, cinta, ya akan lukisannya berbeda dibanding orang melukis karena order. Iya. Apalagi lagi ngedumel ya. Iya. Kang ya. Jadi, nah itu menurut saya bagaimana membangun bisnis dengan hati itu menurut saya sebetulnya energi luar biasa. Betul. Masa bayangkan orang berbisnis oleh Allah dikasih fasilitas hartanya lebih, bukan tambah tenang. Tambah nggak tenang ya. Tambah nggak tenang, tambah kacau, tambah pikirannya nggak karuan, tambah sering marah-marah. Kan tidak menjadi lebih baik dalam hidup. Nggak mau pengasih mau penyayang berarti ya. Nah, justru di situ energi cintanya harus ditebar. Bagaimana bisnis itu dibingkai. Nah, kalau energinya cinta, kita nggak akan pernah tega bohongin orang. Nah, betul. Kita tidak akan pernah menipu, tidak akan pernah tega menipu orang. Tidak akan pernah nyakitin orang-orang. Kalau spiritnya cinta. Nah, ayat keempatnya Maliki Yaumiddin. Yaumiddin itu Yaumiddin itu hari terakhir. Jadi di sini itu bahwa apa yang kita lakukan itu harus bervisioner yang sangat jauh.
Kenapa? Saya akan analogi. Kalau saya ingin menghendaki tujuannya ke Surabaya, kira-kira dengan orang yang tujuannya ke Semarang, ya itu orang yang tujuannya ke Surabaya itu kira-kira Semarangnya pasti kelewatan apa enggak? Kelewat. Nah, makanya kenapa sebisa mungkin visi itu harus jauh panjang sampai tidak ada lagi hari selain hari kiamat itu. Artinya bahwa apa yang kita lakukan itu haruslah berorientasi, bermanfaat sampai jangka panjang ya gitu. Jadi seorang pengusaha itu harus punya manfaatnya jangka panjang gitu ya. Seperti karena, Usman gitu ya. Iya, artinya kan gini. Katakanlah seorang arsitek yang hebat, dia adalah mendesain bagaimana bangunan itu tidak usang dalam hitungan berapa tahun. Iya, berapa tahun. Tetapi kalau bisa berabad-abad. Nah, yang hebat kan yang bisa tadi menawarkan satu konsep bangunan yang tidak usang dalam waktu berabad-abad. Makanya begitupun juga kalau kita mau membangun bisnis, orientasikan bisnisnya jangan hanya sekedar tadi, visinya harus sangat jauh. Makanya Allah meneladani Maliki Yaumiddin agar juga hamba-hambanya meniru bahwa langkah yang dilakukan hari ini harus berorientasi visi yang sangat visioner. Nah, baru ayat kelimanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tentukan goal settingnya. Goal setting hidup itu tidak ada lagi kecuali Allah. Tiada lain. Nah, jadi sekalipun bisnis, katakanlah bisnis goal setting sambilannya, komplemennya nggak apa-apa. Tetapi goal setting besarnya haruslah bisnis itu disuguhkan semata-mata karena Allah. Karena orang kalau bisnisnya disuguhkan semata-mata karena Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan secara total. Saya akan contohkan. Kalau saya bekerja semata-mata total sama Kang Bambang, kira-kira Kang Bambang akan memberikan perhatian secara total enggak kepada kita? Yes. Tapi kalau saya melakukan bisnis sebagian ke Kang Bambang, sebagian ke orang lain, sebagian ke orang lain lagi, kira-kira total apa enggak? Tidak. Nah, disitulah sebetulnya kenapa ke Allah, karena Allah yang memiliki segala-galanya. Jadi sekalipun bisnis itu menjadi jalan yang sedang kita tapaki untuk tadi menemukan satu keridhaan Allah, karena itulah tujuan terakhir, tujuan terindah manusia. Nah, langkah keenamnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Di sini kita penting adanya pendamping yang menggait, yang memberi coaching kepada kita, yang mengarahkan. Jadi di sini kita harus menjadi pembelajar, mau menerima masukan, mau menerima bimbingan, mau menerima arahan dari siapapun, selagi itu baik. Nah, banyak orang kadang dikasih masukan nolak, dikasih arahan nolak. Rasanya kita coba berpengalaman, rasanya. Nah, makanya kalau ada orang yang terjerembab bangkrut, gagal, coba pasti ada instrumen ininya yang nggak digunakan. Ada instrumen itu ya, Kang ya. Ketika dikasih saran, oh kamu ngerti apa? Bisnis baru kemarin. Apalagi kadang dikasih masukannya sama orang yang nggak ngerti bisnis, kamu bisnis aja nggak bisa. Oh, masing-masing masuk. Nah, saya akan contohkan. Ada petinju dunia namanya Muhammad Ali. Muhammad Ali itu menjadi petinju dunia. Itu ternyata apakah pelatihnya seorang petinju dunia? Bukan. Angelina Dundi itu bukan petinju dunia. Tetapi dia mampu menghantarkan Muhammad Ali menjadi petinju dunia. Why? Kenapa tuh? Kenapa? Ya karena Muhammad Ali mau menerima saran-saran yang luar biasa dari sang pelatihnya. Sekalipun pelatihnya dia bukanlah orang yang mendapatkan gelar lebar sebagai petinju dunia. Jadi kalau ada masukan bagus, kenapa? Konsep berpikir kita selalu mengukur dianya bisa apa? Itu artinya itu cerminan cara blocking pikiran kita. Selagi itu dibangun oleh kita, maka disitulah potensi kita akan menjadi gagal. Makanya tidak ada rahmat Allah tidak diberikan kepada manusia. Kalau ada orang menjadi tersesat, itu karena dia menolak berbagai masukan. Pertolongannya itu akan selalu ada di sekeliling. Saya akan contohkan bahwa orang yang hidupnya di sekelilingnya pertolongan semua, tetapi dia menolak.
Contohnya Fir'aun. Fir'aun. Ya. Fir'aun itu istrinya Solihah. Iya. Seakan-akan bahwa orang yang hidupnya selalu mendampinginya dikasih contoh terindah oleh Allah tentang kesalihan. Tetapi lagi-lagi Fir'aun aba wastakbaru, bangka. Seakan-akan belum cukup, dihadirkan lagi anak angkat yang Fir'aunnya sangat cinta. Betul. Karena teorinya kalau masukan dari orang yang dicintainya, potensinya akan diterima. Anak angkatnya itu adalah Nabiullah Musa. Tapi lagi-lagi karena blok, makanya Fir'aun, Fir artinya lari, aunan pertolongan. Orang yang lari dari pertolongan. Jadi rahmat Allah itu selalu digelar melimpah, selalu diberikan melimpah, hanya kitanya sendiri ada yang blocking. Contohlah, ada orang dari luar mau ngasih kita hidangan, kalau pintunya oleh kita dikunci, ya hidangan itu tidak akan pernah bisa kita cicipi. Makanya di Al-Quran dikritik habis. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Jadi penghuni neraka jahanam dari manusia dan jin itu cirinya adalah tadi, lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang yang dikasih hati tapi hatinya tidak dikaya gunakan untuk berpikir, untuk bertafakur, untuk bertadabbur. Walahum a'yunul la yubsiruna bih. Mereka dikasih mata tetapi matanya tidak didaya gunakan untuk melihat. Yang setelah melihat itu pelajaran apa yang bisa dia resapi untuk perbaikan dia. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka dikasih telinga tetapi tidak didaya gunakan untuk mendengar. Tadi telinganya ada, berfungsi, tetapi ketika dikasih masukan menolak, itu kan sama saja kayak tidak mendengar. Betul. Karena menolak. Nah, orang-orang yang seperti ini, bahkan oleh Al-Quran, ulaika kal an'am, mereka itu seperti hanya binatang. Kenapa? Kalau manusia ketika dikasih masukan sulit, saran sulit, arahan sulit, jadi-jadinya tadi kan Fir'aun. persis kayak binatang. Persis kayak binatang. Makanya cirinya kita betul-betul tidak merugi kalau di surat Al-Asr itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Cirinya mau nggak menerima saran, mau nggak menerima masukan, mau nggak menerima kritikan, entah datang dari siapa. Makanya disitulah pentingnya kita guide, pentingnya pembimbing, pentingnya coach, pentingnya yang mengarahkan. Karena supaya apa? Supaya kita tidak tersesat. Nah, di ayat yang terakhirnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, cari modeling orang-orang yang sukses yang ada itu, cobalah dijadikan model bagi kita. Jadi kalau kita ingin membangun bisnis, kita juga harus punya modal. Saya pengen niru model bisnisnya siapa. Karena kalau tanpa modeling, kita akan kebingungan. Maka dikasih saran, kalau mau tadi harus ditancapkan, kita terinspirasi cara bisnisnya siapa. Kalau yang lebih dasar bisnisnya Nabi Sulaiman. Luar biasa itu ya. Iya, yang kekayaannya itu bisa sampai 2,2 triliun US dollar. Kalau Bill Gates atau Jeff Bezos hanya sekitar 160 miliar gitu, 116 miliar US dollar. Nabi Sulaiman 2,2 triliun, hanya 5%. Ya, artinya maksud saya di semesta itu oleh Allah sudah banyak contoh. Betul. Tinggal modeling bisnis kita siapa. Ada contoh pengusaha yang juga dia tidak hanya sukses di dunia tetapi juga sukses di akhirat. Sekaligus dia dikasih kabar gembira oleh Rasulullah, pengusaha yang dijamin masuk surga. Salah satunya Abdurrahman bin Auf. Artinya tetap harus ada modeling-modeling. Karena kalau tanpa ada modeling, kita tidak akan bisa menjalankan bisnis secara efektif. Nah, tadi Mas, bahwa untuk memulai starting bisnis, spirit dari surat Al-Fatihah ini menurut saya sudah sangat cukup untuk melangkah bagaimana agar bisnis kita menjadi established. Asal tadi spirit pesan ayat-ayat itu oleh kita dicerna dan coba diaktualisasikan dalam konsep bisnis.